Ya, siap gerak. Silakan ya. Baris dulu di sini. Ya, lanjut Puji. Aira, siap-siap. Ya, lanjut Aira. Silakan Puji, silakan. Jaga jarak ya. Ya, lanjut. Oke. Ya. Sampai bersih ya tangannya ya. Ya. Ya, ya. Rekam ya? Sini padang sini. Ya, siapkan Wahyu. Oh, ini Fadlan. Siap. Ya, siapkan Fadlan. Gerak. Tangan gerak. Siap gerak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah, walaupun masih di kondisi pandemi sekarang ya, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap.
siap? Siap. Oke, coba cek dulu kerapian bajunya, ya, celananya. Lihat kanan kiri ada sampah tidak? Kalau ada sampah buang. Ada tidak? Tidak ada. Sudah bersih ya. Tadi sudah piket ya. Oke. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Fadlan memimpin doa teman-temannya. Silakan Fadlan. Baik anak-anak, Pak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Nadia, Saya Pak. Aira, Saya Pak. Rizky, Saya Pak. Siti, Saya Pak. Fadlan, Saya Pak. Vicky, Saya Pak. Afif, Saya Pak. Wahyu, Saya Pak. Jaya, Saya Pak. Puji, Mona, Saya Pak. Afrija. Saya Pak. Hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Ya, Pak mohon, Pak minta kalian silakan berdiri semua. Untuk memimpin dirijennya silakan Siti ke depan. Siti Utari ya ke depan bimbing kawannya ya. Awas, sabar ya. Siap ya? Semangat ya, semangat. Ya. lagu nasional Indonesia Raya ini sering dikumandangkan di sekolah setiap hari Senin ya, untuk menumbuhkan
menunjukkan rasa patriotisme kita terhadap pahlawan-pahlawan kita yang dahulu yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ya. Oke. Ya, anak-anak, Pak mau lihat semangat kalian ya. Kita buktikan nanti kita yel-yel tepuk PPK. Bisa? Bisa. Silakan berdiri. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, salam PPK. Salam PPK. Cerdas, teratur, menyenangkan, luar biasa. Baik anak-anak, Pak harapkan hari ini kalian memiliki sikap berani ya, disiplin, santun ya, dan percaya diri ya. Sama seperti materi yang sebelumnya. Ada yang ingat materi sebelumnya yang kita pelajari apa? Coba. Berenang, Bukan. penyakit menular. Penyakit menular, pinter Fadlan. Apa itu penyakit menular? Siapa yang hafal? Ayo. Penyakit menular itu apa, Iza? Oke. Bagus ya. Penyakit menular adalah penyakit yang diakibatkan oleh agen bakteri atau virus, ya kan? Nah, yang melalui manusia dengan manusia atau hewan pembawa, ya. Ingat ya. Baik anak-anak, materi hari ini penyakit tidak menular. Ada yang tahu apa itu penyakit tidak menular? Silakan Nadia. Stroke. Oke, boleh ya. Vicky apa? Kolesterol. Ya, itu macam-macam penyakit tidak menular. Kalau pengertiannya apa? Pengertiannya? Silakan Iza, apa Iza? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau bakteri serta tidak ditularkan kepada orang lain, akan tetapi berbahaya untuk dirinya sendiri. Oke, betul ya? Iya, pengertian penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri, virus, atau kuman, atau bahkan tidak ditularkan melalui orang lain, tetapi sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Ya, bahkan akan menyebabkan kematian. Ya, baik anak-anak ya, sudah siap belajar pada hari ini ya. Oke, pembelajaran hari ini penyakit tidak menular seperti yang minggu kemarin kita pelajari penyakit menular ya. Kalian di sini Pak harapkan dapat bekerja sama dengan kelompoknya ya, yang sudah Pak bagi ini nanti ya 3 ya. Kalian melihat atau mengamati video dan PPT yang Pak buat nanti ya. PPT itu apa? PowerPoint ya. Per slide-nya kalian amati ya, kalian lihat ya, nanti kalian catat ya. Sudah kalian catat nanti tuangkan di LKPD. Nanti Pak bagikan LKPD-nya ya. Ini per kelompok ya, LKPD-nya nanti diisi ya. Diisi ya. Pak harapkan kalian bisa bekerja sama, berdiskusi, percaya diri nanti ya. Berani nanti tampil mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Paham ya? Ya, ini ya LKPD yang akan kalian isi setelah kalian mengamati video ya. Pak bagi per kelompok ya. Kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 1 ya. Ya. Masing-masing kelompok itu ada perwakilan nanti yang menulis dan masing-masing kalian juga mengeluarkan buku atau catatannya ya. Silakan dikeluarkan untuk referensinya, buku PJK atau buku tulisnya ya. Silakan
Masing-masing mencatat ya, nanti didiskusikan seperti itu ya. Ya, silakan. Keluarkan buku kalian ya. Dicatat, kemudian nanti didiskusikan ya sesama kelompok ya, kerjasama ya. Paham ya? Oke, baik anak-anak, PowerPoint-nya, slide-nya sudah muncul ya. Nanti kalian amati ya, kalian catat ya, dan diskusikan nanti dengan teman-temannya ya, sesuai yang ada di LKPD yang Pak bagikan tadi ya. Ada ya KPD-nya ya? Ya. Penyakit tidak menular ya. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Nih, ngapa pikir Fadlan? Buka tepat. Oke, silakan. Silakan, apa-apa. Ya, perhatikan, fokus ya. Tujuan pembelajaran Pak hari ini ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui model problem-based learning, siswa dapat menunjukkan perilaku berani, disiplin, santun, dan percaya diri. Pak harapkan itu ya. Berani tampil ya, terus santun ya, disiplin kalian harus kompak ya, santun penyampaiannya dengan kawan-kawan, penyampaiannya kepada guru ya harus santun ya, dan percaya diri pada saat nanti mempresentasikan ya. Nah, terus siswa dapat menjelaskan materi pemeliharaan diri dan penyakit tidak menular dan pencegahannya dengan tepat ya. Kalian dapat menjelaskan materi pada hari ini ya. Kemudian siswa dapat mempresentasikan. Nah, kalian dapat mempresentasikan nanti ya, perwakilan kelompok yang sudah Pak bagi nanti perwakilannya mempresentasikan ya materi pada hari ini ya. Selanjutnya siswa dapat mempraktekkan. Nanti mempraktekkan pemeliharaan diri dari orang lain dan penyakit tidak menular serta pencegahannya dengan benar. Kalian dapat mempraktekannya di rumah, di sekolah ya. Paham ya? Paham? Paham. Pak pada saat di rumah ya. Ini bercerita sedikit ya. Waktu Pak di rumah itu ada orang tua Pak. Aira, fokus dulu. Nah, lihat Pak bercerita nih di rumah ya. Pak melihat ada orang tua duduk ya, setelah duduk dia berdiri tidak bisa berjalan, kakinya ngesot. Kira-kira penyakit apa itu? Ada yang tahu nggak? Hah? Belum? Bukan. Coba ingat-ingat lagi. Separuh badannya itu tidak bisa digerakkan. Coba penyakit apa? Siapa yang bisa? Stroke. Nadia, pintar ya. Stroke ya. Separuh badannya, separuh tubuhnya tidak bisa bergerak. Duduk setelah berdiri dia bergerak cuma separuh. Stroke itu termasuk penyakit tidak menular, bukan? Termasuk bukan? Termasuk ya? Oke. Terus apalagi kira-kira contoh-contoh dari penyakit tidak menular? Ada tak? Siswa-siswi yang tahu? Yang pernah dilihat di rumahnya, tetangganya, ya di lingkungan sekitar, ada tak? Coba ceritakan dengan Pak, dengan kawan-kawannya, ada tak melihat keluarga atau tetangga? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Wah, Pak tanya lagi dengan kalian. Pak lihat ada yang bengong di rumahnya, bengong ya, merenung ya, sering tertawa sendiri ya, ngomongnya ngelantur kira-kira. Penyakit apa itu? Stres ya, pintar Aira ya. Oke, kasih plus dulu Aira, ayo.
tidak menular tidak? Termasuk. Stres termasuk penyakit tidak menular ya. Stres atau depresi. Lihat nih pembahasannya. Ya, penyakit tidak menular atau disebut juga PTM. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain, akan tetapi berbahaya untuk dirinya sendiri. Itu pengertiannya ya. Nah, ini faktor penyebab. Faktor penyebab terjadinya penyakit tidak menular. Apa faktor penyebabnya? Coba lihat di depan. Karena apa? Karena apa? Pola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat itu ditunjukkan apa? Dari makanan, ya, makan makanan cepat saji dan mengandung zat berbahaya. Contohnya apa? Makanan cepat saji apa contohnya? Chicken sama nasi bae, sering makan itu ya, sering tiap hari. Apalagi Nadia? Burger ya, makan burger terus. Apalagi sekarang yang dipanggang, ditusuk-tusuk itu apa nah? Padlan? Bukan, apa? Bakso apa? Bakso bakar, dibakar terus. Apa lagi yang dibakar itu? Apa lagi? Sosis. Nah, ada keruan daging apa di sosis itu dibakar kan, dipolet-polet. Iya apa iya? Iya. Nah, sehat gak itu? Iya. Nah, ya, itu salah satunya. Yang kedua minuman. Kurang minum air putih, ya. Meminum yang beralkohol dan bersoda, ya. Contohnya apa lagi selain itu? Sering minum minuman yang gelas. Sering enggak? Sering. Apa contohnya? Minuman apa? Teh gelas. Gigi sering gigi ya? Nah, apa lagi? Nah, teh Rio. Apa lagi? Ale. Sehat apa tidak itu? Kalau tidak sehat jangan diminum lah lagi ya. Jangan ya, kurangi atau bahkan tidak usah lagi diminum ya. Istirahat, terlambat tidur ya, tidur terlalu malam atau sering begadang ya. Itu ya, sering begadang, tidur larut malam gara-gara main apa? Pasti pernah kan lo main HP ya? Ada tak pernah main HP ya? Teman, kurangi, tidak boleh ya. Kaget terjadi pada dirimu penyakit tidak menular ya. Itu kurang tidur siang masih nak main ya. Tidur, Nadia tidur. Siapa lagi yang tidur? Nah, Puji tidur ya. Mana tidur? Mona tidur ya. Ya, rajin tidur siang ya setelah sholat Juhur. Jumat. Sholat dulu Juhur baru tidur siang. Kaget bangun pas sholat asar ya. Iya, jangan kaget kebablasan sampai maghrib. Iya, sholat asarnya tinggal ya. Ya. Terus aktif berolahraga, aktivitas olahraga, kurang berolahraga. Ya gawenya sibuk ya. Nah, hanya diam dan menghabiskan waktu berjam-jam dengan HP, dengan komputer, main game. Ya apa ya? Iya. Nah, apalagi ini kemarin yang daring, belajar daring di rumah, sering belajar apa sering main game? Nah, aku kan sering main game ya. Karena daring tidak diawasi oleh guru ya. Nah, ini kurangi nanti ya. Mudah-mudahan kita pakai tatap muka di pelajaran baru ini ya. Kurangi main HP ya, belajar ya. Ya, selanjutnya check up ya. Tidak pernah kontrol ke dokter ya.
minimal 1 tahun sekali check up, periksa badan kita nih ada apa ya? Ya, paham ya? Nah, itu faktor penyebab terjadinya penyakit tidak menular, pola hidup tidak sehat. Ya, macam-macam penyakit tidak menular di Indonesia. Ya, boleh dicatat, nantinya dicatat. Kalau lupa, kaki didiskusikan. Nah, ini menurut WHO, World Health Organization. Jadi organisasi kesehatan dunia yang mengumumkan ini di Indonesia, ya, 80% resiko adalah penyakit jantung, ya. Jantung di mana jantung? Jantung di mana jantung? Di mana? Vicky? Ya. Di sini ya. Terus 60% resiko adalah penyakit diabetes. Apa penyakit diabetes itu? Gula. Lagi ada penjelasannya ya. Itu ya, yang tertinggi penyakit jantung. Jadi banyak wong meninggal itu karena penyakit jantung. Kalau sekarang banyak wong meninggal gara-gara apa? COVID-19 ya. Serem enggak penyakit COVID itu? Loh kok iya? Kira-kira mana dimakan kenyo, dikubur kenyo mana penyakit COVID itu? Serem enggak? Keluarga bisa jingok enggak? Oh, kita jauh. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit itu ya. Amin. Jaga kesehatan ya. Nah ini penyakit jantung. Penyakit jantung kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Gangguan bentuk itu ya. Tuh. Sendiri bermacam-macam. Ada gangguan pada pembuluh darah, ada irama jantungnya ya. Dan ada bawaan dari lahir ya. Ada bawaan dari lahir ya. Jantung itu di mana sih letaknya nak? Kalau kita lagi habis berlari, kira-kira jantung kita cak mana? Cepat. Kalau kita tidak sehat, kira-kira berhenti apa tidak? Berhenti. Kalau sehat dia tetap ya. Berarti kuat ya. Oke ya. Nih ciri-cirinya. Ciri-ciri dari penyakit jantung yaitu nyeri pada dada. Sering nggak nyeri pada dada? Sering apa tidak? Dada sebelah mana? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Kalaulah sering periksa ke dokter Adek ya. Kalaulah sering agak nyeri. Pernah nggak di sini yang sering sakit dada? Tidak pernah ya. Terus denyut jantung. Denyut jantungnya berirama dengan baik bahkan meningkat ya. Denyut jantungnya tidak baik bahkan meningkat. Tidak beraktivitas, kita tidak berolahraga tapi meningkat. Ya, periksa ya. Keringat dingin ya. Gejala akibat keringat dingin itu menyumbat pembuluh darah ya. Mengakibatkan keluarnya keringat dari tangan. Pernah tak keluar keringat dari tangan? Tahun awal tidak beraktivitas, padahal kita tidak beraktivitas, tapi keringat keluar dari tangan. Tidak pernah, berarti sehat. Berarti penyakit jantung. Karena itu salah satu ciri-ciri penyakit jantung. Ya, kita tonton video tentang penyakit jantung. Penyakit jantung
salah satu penyakit yang berbahaya di dunia. Sama seperti penyakit lainnya yang punya gejala, penyakit ini juga punya gejala yang bisa untuk dideteksi awal. Seperti nyeri bagian jantung, ini adalah ciri umum. Tapi nggak semua yang sakit jantung akan merasakan nyeri ya. Berikut ini ciri-ciri dari penyakit jantung yang bisa kamu ketahui. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mual dan mulas. Beberapa perempuan suka merasa mual saat mengalami gangguan jantung. Tapi nggak semua mual, sakit perut atau rasa terbakar di bagian perut adalah tanda sakit jantung. Tapi kamu juga sebaiknya waspada dengan beberapa gangguan kesehatan ini yang kelihatan sederhana tapi merupakan salah satu ciri-ciri penyakit jantung. Pusing dan pingsan. Banyak hal yang bisa membuat tubuh menjadi kehilangan keseimbangan atau pingsan. Bisa karena kurang asupan atau berdiri terlalu lama. Tapi kamu harus segera ke dokter saat kamu merasa tubuh tiba-tiba nggak stabil dibarengi dengan rasa nggak nyaman di bagian dada. Karena ini bisa jadi tanda tekanan darah kamu turun yang disebabkan oleh jantung yang nggak dapat memompa darah dengan normal. Sakit di rahang atau tenggorokan. Banyak orang yang mengira kalau sakit di tenggorokan atau rahang nggak ada hubungannya dengan jantung. Ada yang mengira kalau ini karena masalah otot yang kaku, pilek, atau sinus. Ini sebenarnya ada hubungannya loh. Kalau kamu mengalami sakit tenggorokan dibarengi dengan nyeri di bagian dada yang menyebar ke tenggorokan atau rahang, bisa jadi ini adalah tanda serangan jantung. Gampang lelah. Kalau kamu gampang merasa lelah sehabis berolahraga, beraktivitas fisik, atau melakukan pekerjaan berat, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. Beberapa orang yang punya riwayat penyakit jantung biasanya akan gampang merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Kadang rasa lelah ini terus muncul selama beberapa hari. Oh iya, umumnya gejala ini muncul pada perempuan loh. Mendengkur. Umumnya kalau mendengkur saat tidur karena kelelahan adalah hal biasa. Tapi kalau suara dengkuran terdengar sangat keras atau menggap-menggap, perlu diwaspadai ya kids. Hal itu menjadi salah satu tanda sleep apnea, gangguan tidur yang membuat kamu sulit bernafas, yang bisa disebabkan karena penyakit jantung. Berkeringat dingin. Mungkin salah satu ciri ini udah banyak yang tahu ya. Orang yang memiliki penyakit jantung biasanya akan merasakan keringat dingin tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu mengalami keringat dingin yang dibarengi dengan nyeri di bagian dada atau gejala lainnya, sebaiknya langsung diperiksakan ya. Batuk nggak kunjung sembuh. Batuk memang menjadi salah satu penyakit yang sudah umum menyerang daya tahan tubuh manusia. Namun kalau kamu batuk dalam waktu yang cukup lama dan menghasilkan riak berwarna putih atau merah muda, perlu diperiksakan. Hal ini bisa menjadi salah satu gejala gagal jantung. Kondisi saat jantung gak dapat bekerja normal, sehingga darah bocor dan kembali ke paru-paru. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Tahu ya ciri-cirinya ya? Ada gak dalam diri kalian? Ciri-ciri dari penyakit jantung? Gak ada? Berarti sehat. Ya. Oke, lanjut ya. Sudah penyakit jantung. Penyakit apa itu? Diabetes ya. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula. Jadi kadar gulanya tinggi ya. Ya, kadar gula dalam darahnya tinggi ya. Ini ciri-cirinya nih, sering merasa haus, sering buang air kecil ya, terutama di malam hari. Turun berat badan tanpa sebab yang jelas. Terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dan pemecahan otot dari lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai energi ya. Terus lemas.
lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, dan sering mengalami infeksi. Ya, oke, kita lihat videonya. PDO PTM Kementerian Kesehatan Nah, coba perhatikan nih, penyakit diabetes bukan terjadi pada orang dewasa atau orang tua. diabetes Tapi hanya kan bisa pada orang dewasa. Namun faktanya, anak kecil juga bisa menderita diabetes tipe 1 ataupun 2. ya, kan. Mengutip dari laman resmi P2 PTM Kementerian Kesehatan, diabetes tipe 1 merupakan kondisi tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 1 merupakan penyakit bawaan yang umumnya disebabkan oleh keturunan atau faktor genetik. Sedangkan pada Dicatat tubuh, ya, insulin dapat dicatat. diproduksi Kalau atau punya tidak catat dapat nanti bekerja dengan baik. diskusikan apa yang diminta di Insulin RKPD berfungsi itu. mengatur penggunaan glukose dalam tubuh. Jika produksi insulin berkurang, maka akan menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah. Sudarwati, orang tua dari Faizena, mengetahui putranya menderita diabetes tipe 1. Faizena didiagnosis menderita diabetes sejak berusia 6 tahun. Masuk SD itu ada perubahan pola makan. Dia tadinya susah makan, terus setelah masuk SD tuh makannya jadi langsung makannya meningkat. Bahkan sampai dia minta pada satu saat waktu malam dia ngompol. Sebelumnya sejak itu 2 tahun dia udah gak pernah ngompol lagi. Nah karena ngompol itu saya jadi tahu ternyata waktu malam itu dia sering ke kamar mandi dan sering minum gitu. Menjaga pola makan menjadi hal yang penting. Sudarwati berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan kebutuhan karbohidrat anak dengan menyesuaikan dosis insulin yang harus disuntikan ke tubuh Faizena. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, lebih dari 1000 kasus diabetes ditemukan pada anak berusia 0 sampai 18 tahun dalam kurun 10 tahun terakhir. Diabetes pada anak terjadi jika ada gangguan fungsi pankreas di tubuh, yakni tidak memiliki hormon insulin dengan jumlah yang cukup untuk mengatur gula darah dan menyimpan sumber energi di dalam tubuh. Pola makan, obesitas, dan kurangnya kegiatan olahraga juga menjadi faktor timbulnya diabetes. Jika diabetes dibiarkan, paling lama jangka umur anak hanya setahun untuk bertahan hidup. Dokter spesialis anak Muhammad Asmara menjelaskan ada 3 gejala yang biasa dialami anak menderita diabetes. Jadi gejala utama yang paling gampang itu kalau bahasa Latinnya ya atau bahasa kedokteran itu 3P ya. 3P itu poliuria ya, banyak kencing, polidipsi, banyak minum ya, dan polifagi, banyak makan. Tetapi walaupun banyak makan, berat badan tuh cenderung merosot terus ya. Untuk menjaga tubuh agar terhindar dari diabetes, kurang mengerankan agar orang tua menjaga asupan makanan manis yang dikonsumsi anak, seperti es krim, coklat, dan permen. Selain itu, asupan sayur dan buah juga harus dijaga, disertai dengan olahraga rutin untuk menambah hormon insulin. Dian Ayu Lestari, Maranatha, Jakarta. Oke, itu tadi penyakit diabetes. Coba, tadi ada kan? Sering kencing di malam hari, ya. Terus banyak makan, ya. Banyak makan tapi tidak gemuk-gemuk. Ada tak yang saya itu? Ada tak yang saya itu? Sehat. Berarti sehat, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan enggak dari penyakit diabetes ini? Tidak ada. Ya, kita lanjut ya. Ini contoh penyakit tidak menular selanjutnya. Ya, nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Coba nih, ini penyakit tidak menular selanjutnya.
selain penyakit jantung dan diabetes tadi? Rematik ya, terjadi ketika otot atau persendian mengalami peradangan. Ya, Nadia, fokus. Mana yang lainnya? Ya, fokus ya. Lihat ke depan. Lihat. Rematik terjadi ketika otot atau persendian mengalami peradangan dan juga pembekakan. Rematik biasanya terjadi di usia parubaya, tetapi anak muda bisa juga terkena penyakit ini. Penyakit rematik sering sakit di sendi, ya? Sering enggak? Tidak ya? Ya berarti sehat berarti ya. Selanjutnya sariawan, luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Pernah tidak sariawan? Pernah. Siapa yang pernah? Nadia. Di mana Nadia? Sariawannya? Oh, di bibir ya. Terus apa lagi? Yang pernah? Apip. Di mana Apip? Di lidah. Ya, ada juga di lidah sariawan putih-putih ya. Nah, sakit atau pedih? Pedih. Enak tak makan kalau sariawan? Enak ya. Siapa lagi yang pernah sariawan? Ada yang pernah di samping bibir? Ada tak? Pernah ya. Siapa pernah? Nadia pernah ya. Ya, karena kurang vitamin C ya. Ya. Banyak mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C ya. Yang selanjutnya hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dan penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Hipertensi itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Mana pikir? Encik. Ya, hipertensi ya, dia darah tinggi. Bawaannya nak marah-marah baik. Ya. Bawaannya nak marah-marah baik. Ya, itu hipertensi ya. Ya, osteoporosis. Nah, nih, kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Ya, osteoporosis. Nah, tentang bola, tahu karena mudah patah. Ya, osteoporosis. Terus depresi. Nah, ini yang kita bahas tadi, ya. Depresi, ya. Coba Aira baca, Aira, depresi apa? Nah, tuh depresi ya. Merenung, suasana hati tidak mood ya. Perasaan sedih ya, tidak peduli ya. Lebih dari 2 minggu sedih terus, merenung terus ya. Ya, itu kakek ujung-ujungnya berpikiran ya bunuh diri ya. Nah, ada dah yang saya itu? Ada tak kasusnya di luar? Ada. Pernah dengar? Pernah. Ada yang nak melompat dari tower. Pernah dengar beritanya itu? Pernah. Di mana nyingoknya? Di YouTube. Di mana Apip? Wah, di medsos, media sosial. Ya, ada yang nak melompat dari tower. Ada kan? Ya, karena dia depresi. Oke, dari kelima penyakit tidak menular ini ada yang nak ditanyakan anak-anak? Sakit, lanjut ya. Ya, selanjutnya keracunan. Ya, ini keracunan makanan ya. Kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, diare setelah mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi ya, disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk ke dalam makanan. Sering jajan sembarangan enggak? Sering.
kamu jajan, timbul mual, sakit perut, setelahnya berarti keracunan. Lanjut, penyakit tidak menular selanjutnya yaitu stroke. Nah, yang tadi ya, ciri-ciri yang Pak lihat tadi, tetangga Pak ya, ada yang stroke ya. Ya, tuh pengertiannya, kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau kurang akibat penyumbatan ya. Jadi penyumbatan dalam otak, penyumbatan pembuluh darah dalam otak ini ya, separuh badannya. Pernah nyimak kan? Ada kan? Ada tetangganya kan? Nah, ya. Selanjutnya penyakit tidak menular selanjutnya itu kanker. Tahu kanker? Penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali menyebabkan jaringan tubuh normal rusak. Pada dasarnya tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang tersebar setiap organ dan bagiannya, ya, rusak dan membentuk sel kanker karena dimasuki oleh makanan-makanan yang tidak sehat, tumbuhlah sel kanker. Kemudian vertigo, tahu tak vertigo apa? Pusing kepala sehingga berputar, ya, berputar, pusing yang tak ketulungan dan bahkan akan menghadapi jatuh nantinya kalau terlalu pusing. Ini vertigo nih, ya. Pusing berputar, ya, tiba-tiba, ya. Lanjutnya gagal ginjal, ya, gagal ginjal, penyakit ginjal kronis, ya. Fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal secara medis. Gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai, ya, laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih, ya. Jadi ginjalnya bila sudah tidak bisa lagi menyaring racun segala macam, rusak atau sering masuk makanan tidak sehat. Ya, ada pertanyaan ada dari penyakit tidak menular yang ini? Keracunan, stroke, kanker. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Kita lihat video sariawan. Perhatikan ya. Kalau sudah dapat jawabannya di LKPD, catat. Susah makan, susah minum, susah bicara karena sariawan di mulut. Sariawan sering muncul berenang dan gak tahu gimana cara mengatasinya. Ini kata dokter. Stomatitis aftosa atau sariawan adalah luka berbentuk bulat atau oval di bibir atau bagian dalam mulut yang terasa nyeri terutama saat kontak dengan makanan atau minuman. Sariawan sering dialami anak-anak dan remaja, jarang dialami usia lanjut. Biasanya sariawan muncul karena cedera akibat tidak sengaja tergigit. Selain itu bisa juga karena kekurangan nutrisi, faktor genetik, gangguan daya tahan tubuh, pengaruh hormon. Sariawan sering muncul saat wanita menstruasi diduga karena fluktuasi hormon. Stres berlebihan, kondisi stres memicu tubuh menghasilkan kortisol yang menurunkan sistem imun. Sariawan sebenarnya bisa sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Tapi sariawan yang muncul berulang atau tidak kunjung sembuh bisa jadi tanda dari penyakit tertentu seperti penyakit radang usus kronik, HIV, kanker mulut. Gimana cara mengobati sariawan? Obat kumur. Larutan kumur klorhexidin 0,2% gunakan sebanyak 3 kali setelah makan masing-masing selama 1 menit. Kortikosteroid topikal gunakan sebanyak 2 kali sehari setelah makan dan membersihkan rongga mulut. Obat anti nyeri, antibiotik atau anti jamur bila perlu. Hindari makanan yang bisa memperparah sariawan seperti keripik, susu sapi, gluten, cuka, makanan kemasan berpengawet karena mengandung asam benzoat, dan makanan pedas. Ini kata dokter tentang sariawan. Terima kasih sudah mendengarkan video. Nah, tahu apa yang harus dihindari makanannya? Salah satunya apa? Keripik, ya, keripik ya di mulut ya. Makanannya pedas, ciki-ciki itu kan mengandung asam benzoat tadi ya. Itu sariawan ya.
tidak menular depresi ya, amati. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Brainstorm. Oh iya, kalian pernah gak sih ngerasain galau berat sampai-sampai kalian mengkategorikan diri sebagai penderita depresi? Tapi, apakah kalian tahu apa arti sebenarnya dari depresi itu? Dan kenapa itu bisa terjadi? Dilansir dari aladokter.com, depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung sesekali. Hal tersebut normal. Namun, seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya depresi. Salah satunya adalah mengalami tekanan batin. Oke, mari kita perdalam masalah ini. Beberapa contoh kejadian seperti pelecehan pasti kalian pernah merasakannya, entah itu di sekolah atau di lingkungan sekitar. Tindakan seperti itulah yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kalian, sehingga bisa menyebabkan terjadinya depresi. Selain itu, patah hati juga bisa membuat orang depresi. Perlu diketahui, cinta adalah candu, dan yang namanya candu, kalau diputus pasti membuat hati kalian nyeri atau sakit. Dan itu bisa menyebabkan depresi yang berkepanjangan. Depresi juga sering muncul karena seseorang memiliki penyakit kronis seperti stroke, kanker, atau juga HIV. Terlalu bergantung kepada orang lain juga akan sangat mudah sekali menjadi penyebab seseorang terkena depresi. Banyak orang melarikan diri dari masalah dengan cara mengkonsumsi narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Padahal, kedua hal tersebut dapat mengganggu kesehatan otak sehingga akan memicu terjadinya depresi. Orang yang sering mengalami gangguan kecemasan atau anxiety ini juga akan sangat rentan sekali terkena depresi. Dan biasanya gangguan kecemasan ini datang kepada para seseorang yang mempunyai pikiran di luar nalar atau terlalu memikirkan hal-hal yang sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Salah Kalau kalian merasa satunya tidak ini bermanfaat, karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, depresi ya, karena putus cinta. Terus apa lagi? Karena apa? Karena banyak beban ya, pikirannya kacau, ujung-ujungnya mengkonsumsi narkoba ya. Jangan ya. Ya, jangan dilakukan. Terakhir, keracunan, video keracunan. Ya, coba. Ya, nih, perhatikan.
Ya, pelajari ya. Ya. Ujung ya. Punggung ya. Kemudian bilas ya. Dan langkah terakhir, nak tangan dengan tuala atau kain bersih. Bila dilakukan, Oke ya, itu ya tadi ya. Jadi biar tidak keracunan, tangan kita harus selalu bersih. Terus makanan jangan asal memilih makanan yang apa? Yang tidak tertutup ya. Dibuka di pinggir jalan kena asap, kena gerumbul lalat. Nah, dibeli. Jadi keracunan. Dipilih ya, milih-milih. Tangan kita lah sudah bersih, ternyata makanannya yang kotor. Jadi harus pilih-pilih makanan ya. Ya. Ya, selanjutnya mencegah penyakit tidak menular. Nih, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena penyakit tidak menular? Yang pertama apa? Pola hidup sehat, Fadlan ya. Yang kedua apa, Pit? Olahraga teratur ya. Yang ketiga apa? Istirahat yang cukup. Yang keempat apa? Makan makanan yang bergizi. Apa contoh makanan yang bergizi? Makan sayuran. Apa lagi? Buah-buahan. Apa lagi? Pisang. Kakinya tuh. Pisang itu termasuk apa? Buah. Apa lagi? Nasi, karbohidrat ya, protein ya. Protein terdapat di mana? Protein putih telur ya. Kalau ingin protein ada di putih telur ya. Kemudian apa selanjutnya? Cek up ke dokter minimal 1 tahun sekali ya. Periksa ya. Selanjutnya rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, agar kita semua terhindar dari penyakit tidak menular. Oke ya. Sudah paham anak-anak? Materi penyakit tidak menular? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah diisi KPD-nya? Sudah ya? Oke, kalau sudah Pak lihat presentasi masing-masing kelompok. Baik anak-anak, materi sudah disampaikan. Sekarang kalian berdiskusi ya. Pak kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi perihal tagihan LKPD yang harus kalian tuangkan setelah mengamati PowerPoint dan video yang Pak sampaikan. Oke, silakan berdiskusi anak-anak. Ya, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Puji, Mama, Yaya, kelompok 1 ya. Ya, good. Ya. Oke, Aira, Naya, Rizky, Siti. Oke. Ya, silakan. Good. Oke, selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan
ke depan. Kelompok 1 siapa? Aira. Nadia, oke silakan Nadia. Ya, jangan terus ya Nadia. Sampaikan. Sini. Silakan Nadia. Yang lain perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Nadia. Macam-macam penyakit tidak menular, diabetes, penyakit jantung, rematik, penyakit paru-paru, penyakit sesak nafas, penyakit lambung, Ma, iya, oke. Selanjutnya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada yang tanggapin? Enggak ada? Sudah jelas ya? Oke, kasih aplaus dulu untuk Nadia. Bagus ya. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2. Fadlan ya, silakan Fadlan. Ke depan. Ya, kelompok lain perhatikan, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Fadlan. Macam-macam penyakit tidak menular. 1. Penyakit jantung. 2. Diabetes. 3. lumpuh. 4. stroke. Cara mencegah penyakit tidak menular. Makan makanan bergizi. Olahraga yang cukup. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak ada? Oke. Betul apa enggak? Oke, tepuk tangan untuk Fadlan. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3 yang diwakilkan oleh Afriza. Silakan Afriza. Oke, perhatikan kelompok lain. Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih Afriza. Ya, hasil diskusi melalui lembar LKPD-nya dikumpulkan. Ya, ini. Ya, baik anak-anak dari penyampaian dan hasil diskusi kalian, ya. Setelah kalian mengamati PowerPoint dan video, Pak akan uji pengetahuan kalian dengan soal. Nanti kalian kerjakan ya. Oke, silakan kerjakan ya. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Kalau cepat sebelum 10 menit kumpul, nanti Pak koreksi. Silang atau dilingkari boleh, silakan kerjakan. Ya, teliti membaca soal. Ya, ada apa? Ya, kerjakan. Ya,
Siti? Kak, sedang sabar. Oke, sabar. Ya Allah, sudah tahan dulu. Kita tunggu kawan-kawannya yang belum. Teliti lagi membaca soalnya. Teliti lagi ya membaca soalnya ya. Lihat. Wahyu maskernya pakai. Ya. Apin sudah. Maskernya tutup ya. Kelompok 3 sudah. Ini sudah. Ya. Ini sudah. Belum. Terima kasih untuk penanya. Siti sudah. Sudah bicara punya Siti. Kalau sudah kita bahas. Ayo jangan main-main, tunggu. Kita bahas ya. Kita bahas. Coba perhatikan, kita bahas satu persatu soalnya. Coba kalian nilai sendiri betul berapa. Soal nomor 1. Penyakit diabetes adalah penyakit tidak menular yang memiliki ciri-ciri apa? Oke, kadar gula dalam darah tinggi. Ada yang menjawab selain itu? Siapa? Siapa yang benar angkat tangan? Yang salah? Nomor 2. WHO menyatakan penyakit tidak menular menjadi pembunuh pertama di dunia. Seseorang dapat terkena penyakit tidak menular karena apa? Karena apa? Karena apa jawabannya tadi? A. Memiliki pola hidup tidak sehat. B. Munculnya wabah penyakit. C. Kontak langsung dengan penderita. D. Lingkungan rumah kotor. Jawabannya apa? Memiliki pola hidup tidak sehat. Ya. Nomor 3. Penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau bakteri serta tidak ditularkan kepada orang lain akan tetapi sangat berbahaya bagi dirinya sendiri merupakan pengertian dari penyakit tidak
dapat dilakukan secara mudah dan sederhana. Budaya hidup sehat dapat ditunjukkan oleh pernyataan A. Intan rutin berolahraga. B. Fadlan istirahat yang cukup. Ya. C. Nadia biasa mencuci tangan sebelum makan. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Benar. Rutin berolahraga. Ya. Yang terakhir soal nomor 5. Jenis penyakit tidak menular ditunjukkan oleh pasangan apa? Apa yang tidak menular? Diabetes. Diabetes apa? A2. Terus jantung. Jantung apa? B1. Stroke. Stroke apa? B3. Jadi jawabannya D. A2, B1, dan B3. Pak koreksi dulu ya. Baik anak-anak, hasilnya setelah Pak koreksi semuanya tuntas, bagus ya, di atas KKM. KKM kita berapa? 70. Nilainya di atas 70 semua ya. Rata-rata 80. Oke, aplaus dulu untuk semuanya. Oke, yuk. Baik anak-anak, ada yang belum masih dipahami dari materi pembelajaran kita hari ini atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, Fadlan, silakan Fadlan. Bahaya mana penyakit menular dengan tidak menular? Oke, bahaya mana penyakit menular dengan tidak menular. Jadi materi yang minggu lalu dengan materi yang sekarang ini bahaya mana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bahaya mana? Materi menular dengan materi penyakit tidak menular. Bahaya mana? Bahaya apa? Salah. Bahayanya penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular itu kita bisa menghindarinya. Tapi kalau tidak menular, tidak mengoreksi diri ya, tidak mengikuti pola hidup sehat sejak dini, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan ya, yang akan menyebabkan kematian. Yang lebih berbahaya adalah penyakit tidak menular ya, terlalu kegemukan ya, penyakit jantung, diabetes, itu sangat berbahaya. Dari penyakit influenza misalnya, batuk ya, kolera, tipes ya, lebih berbahaya penyakit tidak menular. Paham kan? Oke, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, silakan Iza ke depan. Silakan Iza. Ya, perhatikan. Ya, materi pembelajaran hari ini akan disimpulkan oleh Iza. Silakan Iza. Kesimpulan, penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau bakteri serta tidak ditularkan kepada orang lain. Sakit terkait yang sendiri. Faktor penyebabnya adalah pola hidup tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, sariawan, depresi, keracunan dan lain-lain. Penyebabnya adalah pola hidup sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta makan. Oke, betul tak? Oke, tepuk tangan untuk Iza. Oke ya, jadi penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri, virus atau kuman dan tidak akan ditularkan kepada orang lain, tetapi sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Faktor penyebabnya apa? Pola hidup tidak sehat. Cara mencegahnya bagaimana? Pola hidup sehat.
dengan Bapak tadi menyimpulkannya, kalian sudah paham ya materi penyakit tidak menular. Untuk minggu depan, materi selanjutnya yaitu materi permainan sepak bola. Ya. Menggiring bola. Menggunakan baju olahraga ya minggu depan ya. Paham ya? Oke ya. Minggu depan kita pelajaran sepak bola ya, tentang menggiring bola ya. Ya, materi hari ini sudah selesai. Silakan rapikan lagi, masukkan bukunya ke dalam tas kalian. Rapikan bajunya ya. Rapikan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas ya. Siap-siap kita pulang ya. Dan jangan lupa nanti setelah pulang ini mencuci tangan terlebih dahulu ya. Ya. Baik. Silakan Fadlan pimpin kawannya berdoa untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Nadia kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Salam dulu ya. Dua, silakan. Cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Ya. Silakan cuci tangan. Kelompok 3.